Saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul belajar dari kehidupan Petrus. Mari pagi ini saya akan mengajak kita semua belajar dari seorang tokoh Alkitab, salah satu murid Yesus yang bernama Petrus ya. Mari langsung kita membaca ayatnya, kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, kita akan baca secara berganti-gantian ya. Dari mulai ayat 28 sampai 36, saya membaca ayat 28, lalu bagian surah 29 berganti-ganti kita baca, nanti 36-nya sama-sama. Begitu ya. Lukas 8 ayat 28 saya baca firman Allah begini, kata firman, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, dikatakan Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Terus 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Ayat 30 ya. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. 33, teruskan. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Mari kita sama-sama membaca di ayat 36, 1, 2, dan 3. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang barusan kita baca ini, saya tidak akan terangkan ayat per ayat secara kontekstual. Tapi dari beberapa pembacaan ayat satu perikop yang baru kita baca, saya tertarik, perhatian saya tertuju di ayat yang ke-32. Saudara, mari kita lihat dalam Lukas 8 ayat 32, maaf itu salah tulis pasal ya. Lukas 8 ayat 32, mari kita baca sekali lagi ini ayat 32, 1, 2, dan 3. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Saudara, dalam perikop kisah yang barusan kita baca memang sebuah kisah yang menarik sebetulnya, di mana Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang kita pelajari, kita soroti, kita belajar adalah dari pribadinya Petrus. Sebetulnya menarik begini, Yesus mengajak Petrus dan kawan-kawannya ini untuk naik ke atas gunung. Yang di ayat yang lain diterangkan nama gunung ini adalah Gunung Tabor. Disuka gunung disebut Gunung Kemuliaan. Sebab memang hari itu, saat itu Yesus mengajak Petrus dan kawan-kawannya untuk melihat kemuliaan Allah. Untuk menikmati kemuliaan Allah. Sebab di atas gunung kemuliaan ini, di atas gunung Tabor ini, memang Yesus menyatakan kemuliaan kepada Petrus dan kawan-kawannya. Tubuh Yesus bersinar terang, wajahnya bersinar terang, bajunya bersinar terang putih kayak matahari. Bahkan tiba-tiba datang Elia,
datang Musa. Dua nabi perjanjian lama yang penuh pesona gitu ya. Yang penuh dengan kuasa. Saya suka bicara sama saudara. Musa dengan tongkat sakti mandragunanya. Ya, laut terbelah jadi dua. Debu dipukul jadi darah. Seorang nabi yang hebat luar biasa di perjanjian lama. Bahkan kita yang hidup zaman masa kini pun sangat kagum betul dengan nabi ini. Satu lagi Nabi Elia, sama-sama pesonanya. Nabi ini tidak mati sampai hari ini. Dia diangkat hidup-hidup dengan kereta berapi oleh Tuhan. Dua nabi besar, dua nabi yang hebat di masa perjanjian lama datang ngobrol sama Yesus. Itu pun datang di ayat yang kita baca sebelumnya 31-30. Dua nabi ini datang menyatakan kemuliaan dengan kemuliaan. Yesus dalam kemuliaan terang, Elia dan Musa datang dalam kemuliaan. Tetapi sayang, murid-murid salah satu yang kita sorot adalah Petrus yang sengaja diajak oleh Yesus lihat kemuliaan, ngalami kemuliaan, tidak siap lihat kemuliaan. Makanya di ayat 32 ini ada satu peribahasa yang saya tulis di sini yang dikatakan begini ya, lihat di screen saudara. Knowledge is power but character is more. Bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan, tetapi karakter itu jauh lebih baik. Karakter itu adalah yang terbaik gitu ya. Kita sama-sama tahu yang namanya pengetahuan memang kekuatan di dunia ini. Tapi orang hidup di dunia termasuk kita orang Kristen, kalau cuman pengetahuan kita yang bertambah, tambah hari tambah pinter. Termasuk kalau kita baca firman tiap hari, termasuk kalau tiap hari kita dengar firman, terus dengar firman, pikiran kita nangkap firman, pikiran kita, pengetahuan kita bertambah-tambah firman. Dan biasanya orang ketika pengetahuannya bertambah, pikirannya bertambah-tambah, kekuatan pengetahuannya biasanya jadi sombong saudara ya. Makanya betul saya setuju, pengetahuan atau karisma seseorang membuat orang sukses. Pengetahuan atau karisma seseorang membuat orang naik level kehidupannya. Tetapi ingat, saya setuju banyak hamba Tuhan katakan, yang membuat seseorang tetap bertahan di atas kesuksesannya, itu adalah karakternya. Makanya peribahasa ini tepat, knowledge is power, but character is more. Pengetahuan itu memang kekuatan yang luar biasa. Tetapi karakter itu jauh lebih baik. Sebab kalau orang karakternya belum terbentuk, karakternya belum kuat, karakternya belum matang, karakter belum saudara ya, matang dan bagus, itu nanti jadi cuma sombong rohani. Dan itu sesungguhnya terjadi pada Petrus. Petrus dalam ayat yang kita baca barusan dalam kisah ini, karakternya belum terbentuk saudara ya. Karakternya Petrus belum siap, belum terbangun. Makanya sikapnya Petrus suka-sukanya dia. Tuhan perlihatkan kemuliaan, dia tidur. Bagi Petrus hari itu memang dia nggak bisa diatur dia ya. Bagi dia Tuhan ya Tuhan, kemuliaan ya kemuliaan, rohani ya rohani. Kalau aku mau tidur ya tidur gitu. Itu kan namanya suka-sukanya dia. Memang di sini Petrus karakternya saya ulang belum teruji. Karakternya Petrus belum matang, masih suka-sukanya dia. Makanya dalam seputar kisah pasal-pasal ini kita tahu Petruslah yang berulang kali seorang yang belum matang rohaninya. Ya, belum teruji karakternya. Dia berulang kali ngomong sama Yesus begini, Yesus, semua orang boleh meninggalkan engkau, aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku rela menderita bersama denganmu, aku rela sengsara bersama dengan engkau. Bahkan aku rela masuk penjara dengan engkau. Bahkan ada satu kata-kata yang luar biasa yang dilepaskan oleh Petrus. Bahkan aku rela mati bersama dengan engkau Tuhan. Tuh, langsung ditegur sama Yesus. Kenapa Yesus tegur? Petrus, sebelum ayam berkokok 1 kali Petrus, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Kenapa ditegur? Karena sebetulnya Petrus ketika menyatakan perkataan itu kepada Yesus, rohaninya dia belum nyampe ke sana. Level tingkat karakter rohaninya belum di tingkat itu.
Tapi namanya pertumbuhan rohani, perubahan karakter makin hari makin serupa seperti Kristus. Itu jalannya step demi step, step by step. Perjalanan level tingkat iman kita itu tahap demi tahap. Petrus langsung juos, langsung ke atas. Aku rela mati bersama dengan engkau. Padahal iman rohani karakternya belum nyampe ke sana. Itu namanya kesombongan rohani. Memang belum terbentuk, saudara ya. Makanya ditegur sama Yesus. Bahkan terbukti. Dia gak bisa mewujudkan apa yang dia lepaskan, dia katakan. Nanti begitu di Taman Getsemani, saudara ya. Tadi barusan dia tidur di gunung itu, saudara ya. Nanti di Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap, Anda tahu ceritanya. Tiba-tiba si Petrus tarik pedangnya, hulus pedangnya, dia potong itu telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Ya. Lalu Yesus katakan, Petrus ditegur, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang dia akan mati oleh pedang. Dia ambil telinga ditempel lagi, saudara, di telinganya Malkus itu. Saudara lihat kisah tentang Petrus yang belum terbentuk karakternya. Selalu bikin masalah, di sana bikin masalah, di situ bikin masalah, belum terbentuk. Saudara, ini yang saya pernah sampaikan sama saudara. Dengar baik, ketika karakternya Petrus belum terbentuk, dia suka-sukanya dia. Diajak lihat kemuliaan Allah, malah tidur. Coba Anda lihat gambar ini. Coba kalau seandainya ini saya tanya sama saudara. Pagi ini, misalnya di saat kita sedang berdoa meskipun lewat online. Tapi secara roh kita tahu ada Yesus di tengah-tengah kita. Misalnya kita merasa betul ada Musa, bahkan datang ada Elia, datang dengan pesona karismanya. Yesus menyatakan kemuliaannya. Saya mau tanya sama saudara, lihat gambar itu. Apakah saudara berani tidur? Ya, saya mau tanya, ketika ada dalam hadirat Allah yang kuat, Yesus menyatakan dirinya, bahkan plus ada Musa sama Elia. Kita nyata betul tahu ada pribadi mereka. Saya mau tanya sama saudara, apa saudara berani tidur? Saya yakin jawaban kita sama, enggak pendeta. Saya akan semangat berdoa. Saya akan semangat mencari Tuhan. Oh, saya akan antusias. Roh saya akan berkobar-kobar. Saya sepakat dengan saudara. Tetapi perhatikan, tetapi Petrus tidur. Enggak siap karakternya. Belum dewasa, belum terbentuk. Yang ada cuman kesombongan rohani. Yang ada sok jago, sok hebat, saudara. Tetapi Petrus gak bisa membuktikan itu. Diajak lihat kemuliaan, malah tidur. Rohani mah rohani. Saya mau tidur. Itu Petrus. Saudara, di dalam kisah Alkitab, itu beberapa kali Petrus tidur. Ini kisah pertama. Masih ada kisah kedua dengan cepat. Coba saya tunjukkan. Itu terjadi di Taman Getsemani. Ketika Yesus akan ditangkap, imam kepala datang termasuk Yudas. Ya, itu Yesus mengajak Petrus dan kawan-kawannya doa, tapi tidur lagi. Coba kita baca sedikit ini ayatnya di sini. Saya baca saja ayatnya ya. Matius 26, saudara ya. Ayat 36 sampai 44. Coba saya baca ayat-ayat ini buat setiap kita ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Perhatikan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar menghadapi kayu salib. Yesus sebagai manusia sedih dan gentar. Lalu ayat 38 katanya kepada mereka, kepada Petrus dan kawan-kawan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus curhat sama muridnya. Tinggallah di sini, Yesus memohon meminta, dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus sekarang Yesus mengajak Petrus untuk berjaga dan berdoa. Yang pertama, Yesus mengajak Petrus untuk lihat kemuliaan. Ayo ngalami kemuliaan. Tidur. Yang kedua, Yesus ajak Petrus untuk bergumul berdoa. Apa yang terjadi di sini? Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lihat ayat 40.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur saudara ya. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mari sama-sama kita baca 41, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, dan seterusnya. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-40 saudara ya. Saya sedikit mau sampaikan sesuatu di sini. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, perhatikan, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, apa kata Yesus? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Seandainya ini yang berkata adalah Yesus kepada kita, bagaimana respon kita? Saudara, yang ngomong ini kepada Petrus bukan nabi yang lain, bukan rasul yang lain, atau manusia yang lain. Yesus langsung yang berkata kepada Petrus, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berdoa 1 jam dengan aku? Coba kalau saya balikan pertanyaan ini kepada saudara dan saya. Yesus langsung berkata, sanggupkah kamu mau berjaga-jaga 1 jam dengan aku berdoa? Saya yakin jawaban kita sama, siap Tuhan, saya mau Tuhan. Saudara lihat dalam kisah ini, apa yang terjadi ketika Yesus bergumul mengajak muridnya berdoa. Yesus berdoa, begitu balik tidur Petrus. Dibiarkan gak dibangunkan. Ya, karena 3 kali ternyata balik tetap tidur. Yang pertama dibangunkan, tapi tidur lagi. Saudara ya, nanti berdoa balik lagi tidur lagi. Memang rohnya tidur. Memang belum matang karakternya, rohaninya. Saudara, yang mau saya sampaikan, memang ini belum terbentuk rohaninya, masih amburadul saudara ya. Masih mau-maunya dia. Kadangkala banyak di antara kita orang Kristen seperti ini saudara ya. Gak memahami keinginan Tuhan, gak kuat bergumul. Kita maunya berkat tapi gak siap untuk kita bergumul. Selalu di balik berkat ada yang namanya bayar harga, kita bergumul. Di balik doa ada kemenangan, tapi gak memahami itu Petrus. Tetapi singkatnya begini, pada waktunya orang yang bernama Petrus itu mateng loh karakternya. Dia berubah, tadinya gak berubah tapi akhirnya dia berubah. Ada satu cerita, dia tertidur dalam penjara saudara. Coba kita lihat kisah ini ya. Petrus tertidur di penjara, penjara itu terkurung. Dia gak bisa kemana-mana, tapi di situ Petrus tidur dengan nyenyak. Dia berserah kepada Tuhan. Di sini kita lihat beda karakternya dengan 2 perkara tadi. Dengan yang ketiga ini. Ini karakternya mateng loh. Ini rohaninya dewasa. Dia enggak takut besok dia akan dibunuh. Dia enggak takut besok akan dipenggal. Dalam penjara dia bisa tidur pules coba. Bahkan dirantai 2 tangannya sama kakinya. Coba supaya ada pemahaman yang bagus saya baca ayatnya buat setiap saudara ya. Kisah pasal 12 ayat 1 sampai 6 saya baca ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Lihat ini. Ia menyuruh membunuh Yakobus, lalu saudara Yohanes dengan pedang. Lalu ayat yang ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi dengan matinya Yakobus, saudara ya. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Apalagi waktu itu hari raya roti tidak beragi. Terus ayat yang keempat, perhatikan ini. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Ada 4 regu prajurit yang menjaga. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Berarti seorang Petrus Rasul ini dijaga sama 16 prajurit. Ada 4 regu jaga, masing-masing regu 4 prajurit, 4 kali 4, 16 tentara yang jaga Petrus. Berarti orang ini berbahaya ya, pernah di penjara lepas soalnya. Mereka takut lepas, dijaga lagi. Maksudnya ialah dijaga 14 prajurit supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Perhatikan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mari perhatikan ayat yang ke-6, sama-sama kita membacanya 2 dan 3.
Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Coba Anda perhatikan gambar yang saya kasih pada saudara ini. Dalam penjara dirantai tangannya, di kaki tangannya. Bahkan ada tafsiran berkata rantai di tangan, rantai di kaki, borgol dikaitkan sama tangannya tentara. Coba bagaimana bisa tidur Anda pikirkan. Dan tadi kita baca ayatnya bahwa Petrus besok akan dihadapkan dengan banyak orang. Maksudnya begini, Yohanes udah dipenggal kepalanya. Singkat kata begini saya jelaskan, besok pun rencana Herodes, Petrus akan dipenggal juga kepalanya. Petrus juga akan dibunuh di depan banyak orang, akan dieksekusi, akan dipancung kepala Petrus. Biasanya orang ketika diberitahu bahwa dia besok akan mati, orang stres, orang gak bisa tidur. Ada banyak cerita-cerita yang mewarnai orang akan dihukum mati dalam penjara. Itu malam dia akan teriak-teriak, dia akan pukul-pukul tinju, tangannya di terali besi. Dia akan hantamkan kepalanya di terali besi, dia akan teriak-teriak, dia akan stres. Kenapa? Karena masalah berat, besok akan dibunuh. Tapi Petrus tidak begitu. Ketika dia diberitahu bahwa besok akan dibunuh di hadapan banyak orang, Petrus justru malam itu di ayat yang ke-6, Petrus bisa tidur. Tidur pertama, yang kedua, yang pertama di atas gunung Tabor. Itu negatif, gak terbentuk karakternya. Tidur yang kedua pun diajak berdoa, itu juga negatif. Memang belum terbangun rohaninya, belum matang rohaninya, gak siap bergumul. Maunya cuman berkat karena rohani. Tetapi tidur yang ketiga, ini dalam masalah yang berat. Tidur yang ketiga, tidur pules, tidur nyenyak. Ketika dia justru menghadapi akan dieksekusi mati. Satu masalah yang paling berat itu apa sih? Maut kan. Gak ada masalah yang lebih besar daripada kematian. Orang sakit parah itu belum besar. Yang terbesar itu mati kan ujungnya. Petrus akan hadapi itu kematian. Tapi dia bisa tidur tuh dalam penjara kesukarannya itu. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia punya penyerahan iman kepada Tuhan. Saya ingin pagi ini Anda memahami begini. Anda jangan menilai Tuhan, kebaikan Tuhan, cintanya, perhatian Tuhan kepada kita itu dari segi ini. Ditolong atau tidak ditolong. Anda jangan menilai sayangnya Tuhan sama kita dari segi diberkati atau belum diberkati. Ada banyak orang ketika berkat belum datang, doa belum dikabulkan, atau dia punya kesulitan, punya kesukaran, belum ditolong oleh Tuhan. Seringkali orang berkata, kok Tuhan gak cinta lagi ya? Orang seringkali menilai kebaikan Tuhan itu dari berkat yang datang dalam hidupnya. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami seperti Petrus dalam kesukaran, terpenjara oleh kesulitan. Apakah Anda berani berkata Tuhan tidak baik? Makanya saya ulang, jangan kita menilai kebaikan Tuhan dari ditolong dan tidak ditolong atau belum ditolong. Diberkati atau belum diberkati. Meskipun kita sekarang belum diberkati. Pagi ini pertolongan belum datang. Kita belum sembuh. Pintu masih tertutup. Saya mau bilang sama saudara, Yesus tetap termanis. Yesus tetap terbaik. Yesus tetap terindah dalam hidup setiap kita. Jangan mengukur kebaikan Tuhan dari situ. Petrus meskipun dalam penjara, dia tetap bisa tidur. Kenapa dia gak takut sama hari besok? Coba saya ingin buka satu ayat, Matius 4 ayat 6. Matius 6 ayat 34. Saya baca dengan cepat ya. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jelas saudara ya, saya baca ulang ya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Janganlah kamu khawatir, takut akan hari besok. Kenapa? Kita gak boleh takut kata Yesus akan hari besok. Kalimat berikutnya menjelaskan. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa Petrus gak takut akan hari esok? Besok mau dibunuh loh dia. Besok mau dipenggal kepalanya. Tapi kenapa dia tidur? Dia tidur pules. Menunjukkan dia gak khawatir, dia gak cemas. Dia pasrah hari esok pada Tuhan. Saudara, dari ayat ini kita belajar jangan kamu khawatir akan hari besok.
Hari besok punya kesusahannya sendiri. Hari ini jangan dicampur sama besok. Kenapa kita khawatir? Dari ayat ini kita tahu kenapa kita takut, kenapa kita stres, kenapa kita penuh kecemasan. Karena urusan yang besok, bahkan seringkali bukan cuma yang besok, sampai yang besok lusa, sampai yang minggu depan, sampai yang bulan depan. Bahkan ada tempo-tempo orang Kristen urusan-urusan di masalah tahun depan, mau mantu, mau ini, itu dipikul bebannya hari ini. Penyok kita gak kuat, khawatir kita. Karena urusan yang besok, urusan yang minggu depan, Anda tanggung hari ini. Alkitab katakan begini, Tuhan ternyata memberikan energi, kemampuan rohani kepada kita, kekuatan iman. Itu satu hari demi satu hari. Kesulitan besok, urusan besok. Kalau sekarang Tuhan kasih kekuatan kita, besok pasti dikasih kekuatan sama Tuhan. Sekarang ditolong Tuhan, besok pasti ditolong. Petrus punya penyerahan iman, penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara, ada satu cerita Elia dan janda Sarfat, kalau Anda perhatikan. Elia datang kepada dia, singkat saya potong begini. Elia katakan, beri aku roti. Aku udah punya roti, punya cuman tepung segenggam, minyak dalam buli-buli sedikit. Aku bikin roti untuk aku sama anakku, besok aku akan mati. Perhatikan kalimat janda ini, besok aku akan mati. Apa kata Elia? Demi Tuhan yang hidup, buat dulu roti untuk aku. Demi Tuhan yang hidup, buat dulu untuk aku. Tuhan berkata, itu nanti tepung sama minyak mudah akan habis. Demi Tuhan yang hidup, buat dulu untuk aku. Besok kamu tidak mati. Dan janda ini nurut, saudara ya. Dan ketika memang betul dia lakukan demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang berkuasa, besok betul-betul yang namanya tepung dah habis, minyak dah habis. Ketika dia bikin untuk Elia, ada. Untuk dirinya, ada. Untuk anaknya ada. Besok pun ada. Terus itu ada sampai musim kelaparan selesai. Dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya semua yang kita kerjakan dengan iman, saudara ya, maka Tuhan akan pelihara kita. Sampai masa kesukaran selesai. Sampai akhir kehidupan kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sampai musim pandemi selesai, tetap kita dipelihara oleh Tuhan. Alkitab katakan, gak usah khawatir yang besok, lakukan hari ini. Semua yang kita kerjakan dengan iman demi Tuhan yang hidup, Tuhan masih sertai kita. Hari ini melangkah ya, demi Tuhan yang hidup, aku beserta ya dengan kamu, kata Tuhan. Lakukan dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Bagian terakhir saya mau sampaikan dengan waktu yang ada, lihat ayat 7-9 saudara ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Belenggunya copot sendiri. Bukan dengan kekuatan Petrus. Terus apa kita dapatkan? Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu, perhatikan, bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Dia pikir mimpi. Dia pikir penglihatan, mengigau kali. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Apalagi dikatakan di 10. Kita kunci dengan ayat yang terakhir, ayat yang 10 dengan cepat. 2, 3. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ini sebuah kisah yang spektakuler yang pernah dialami oleh Petrus. Itu rontok, itu yang namanya yang ada besi yang ada di tangan dan di kakinya belenggu itu. Lalu Petrus pikir itu mimpi. Memang mujizat Tuhan itu seperti itu, saudara ya. Kalau Anda hari ini punya mimpi yang rasanya gak mungkin terwujud. Kalau kuasa Tuhan turun sama saudara, mimpimu jadi kenyataan. Yang gak mungkin jadi mungkin. Petrus ngalami itu. Keajaiban terjadi. Kenapa? Karena kematangan rohani, bisa berserah percaya pada Tuhan. Dari kata tidur yang ketiga kita tahu orang ini punya percaya iman yang luar biasa. Gak khawatir hari besok. Kita memang gak tahu 2022 besok seperti apa. Minggu depan seperti apa. Saya pun gak tahu besok bagaimana. Tapi saya belajar lewat firman Allah ini. Untuk hari besokku pun aku mau berserah percaya pada Tuhan.
Kami semua di sini mau percaya pada Tuhan. Dan lihat dalam cerita ini, ketika mereka melangkah keluar dari penjara, pintu penjara terbuka, bahkan pintu penjara, pintu gerbang dari besi, Alkitab katakan terbuka dengan sendirinya. Dari kata automata muncul kata automatic, otomatis, terbuka dengan sendirinya. Bukan Petrus loh yang buka, Yesus yang buka. Saya percaya ketika kita pasrah, gak khawatir akan hari esok, gak usah khawatir sama besok kata Tuhan. Besok itu ada urusan sendiri, Tuhan pasti tolong kita. Bisa gak kita punya iman seperti ini? Nanti Anda akan lihat yang tertutup itu terbuka dengan sendirinya. Pintu mujizatnya dibuka. Saya percaya besok pintu mujizat terbuka, hari ini terbuka, besok tetap terbuka. Pintu berkatnya, pintu keajaibannya, pintu rezekinya dibuka buat setiap kita. Dengan sendirinya terbuka. Justru Petrus ketika tidur dia gak buat apa-apa. Ini seperti satu ayat 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sama 10. Ada utusan yang menggocoh, utusan iblis menggocoh Paulus. Paulus 3 kali berdoa, cabut duri dalam dagingku. Yesus berkata begini, cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yesus ajari sama Paulus, justru dalam kelemahan hidupmu kuasaku sempurna bekerja. Sejak hari itu Paulus cara pandangnya berubah. Dia bermegah dalam kelemahan, kata Paulus. Sebab pada waktu aku lemah, aku kuat. Kenapa kuat? Kuasa Tuhan sempurna bekerja. Saya berdoa pagi ini, kuasa Tuhan yang sempurna bekerja dalam hidup kita. Tapi catat saudara ya, ayat yang dikatakan Paulus ini gak masuk akal. Ini bertentangan dengan logika kita. Kenapa? Dari kecil kita diajar oleh orang tua kita. Di sekolah sama guru-guru kita di sekolah. Kita harus belajar percaya diri dari kecil. Orang tua kita ajari, kamu jangan bergantung sama orang lain, bergantung sama dirimu. Selalu diajar dari kecil percaya pada diri sendiri. Sampai kita lupa urusan sama Tuhan, kita andalkan kekuatan kita. Dan pagi ini saya harus bilang sama saudara, kekuatan saudara dan saya, kekuatan kita semua gak laku di mata Tuhan. Anda lihat pintu penjara terbuka, pintu gerbang. Itu gak pakai kekuatannya Petrus. Kekuatan Tuhan tiba-tiba terbuka. Kayak mimpi, tapi ada mujizat. Dan saya percaya pertolongan Tuhan masih ada hari ini. Yang tertutup di depan, percaya gini, nanti Tuhan buka ya. Yang sulit di depan, nanti Tuhan tolong. Ya, apa sih ketakutan saudara hari ini? Apa beban masalahmu ya rasanya, oh enggak mungkin. Nanti Tuhan yang buka. Bagian kita cuma satu, berserah percaya pada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya.